Oke, selamat malam teman-teman. Ya, rahayu, rahayu, rahayu untuk semuanya, terutama untuk Mas Rahayu, Yunus Rahayu. kita. Terima kasih Mas Yunus sudah memberikan waktu dan ilmu-ilmunya dan kesempatannya semua untuk menjadi narasumber di Zoom RK. Ya, ini untuk kita semua. Jadi Zoom RK itu dengan dilakukan secara online, kita tuh jadi merasa Mas guru kita tuh jadi lebih dekat gitu ya sama kita dan kita bisa belajar melalui online ini dapat ilmu yang sangat banyak dan ilmu ini nih kita bicara ilmunya ini ilmu kehidupan ya, jadi bukan hanya tentang kekayaan atau tentang kesehatan tapi ini kehidupan, jadi secara apa namanya, secara holistik semuanya teman-teman ya. Nah, malam hari ini teman-teman ya diadakan Zoom RK ini dengan tema atau dengan judul ya, ini judulnya sangat menarik ya. Kemarin tuh saya teleponan cukup lama sama Mas Guru Yunus ya. Ternyata teman-teman, RK itu kan teman-teman tahu ya, Mas Yunus ini kan mengambil S2 ya, dan tesisnya itu tentang RK itu dibahas secara ilmiah ya. Nah, yang saya tahu ya, biasanya guru-guru spiritual di luar sana itu hanya menjelaskan dari sisi spiritual aja. Nah, yang berbeda teman-teman ya, RK ini bisa dijelaskan secara spiritual dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi RK ini lengkap ya. Jadi kalau Anda misalkan orangnya pengen tahu spiritual, bisa dijelaskan. Mungkin Anda orangnya orang akademis gitu ya, yang udah S1, S2, S3 bahkan sampai profesor dan pengen tahu nih dari sisi ilmiah seperti apa, bisa dijelaskan juga. Jadi ini RK ini adalah ilmu yang lengkap ya teman-teman, spiritual dan ilmiah. Nah, menurut pengalaman saya teman-teman ya, belum ada keilmuan itu yang bisa dijelaskan dari dua sisi ya, spiritual dan ilmiah. Makanya malam hari ini kita langsung langsung belajar sama-sama, dijelaskan langsung oleh foundernya atau penemu atau pencipta RK gitu loh ya. Nah, makanya hari ini itu sangat penting teman-teman. Nah, yang menarik ya di hari ini, selain teman-teman bisa ikut dan belajar di Zoom RK, ini kan kita mulai dari 7:30 sampai 9:30 ya. Nah, nanti jam 12 malam ya Mas ya, jam 12 malam. Mas, Gimana? kita kan Zoom kali ini kan bebarengan dengan Purnama ya, dengan Purnama meditasi Apit. Purnama Apit. Jadi nanti Iya. jam 12 sudah nggak usah meditasi. Oke, baik, baik, baik. Jadi Oke. kita nanti meditasi bersama-sama untuk Purnama Apit. Ingat teman-teman, hari ini adalah puncaknya Purnama ya, Oke, puncaknya jadi wajib. Purnama. Oke, jadi wajib gitu ya. Oke, teman-teman ya. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini namanya meditasi RK Purnama Apit. Dari kemarin sudah di share, sudah di broadcast ke teman-teman. Mungkin nanti ada yang mau tanya, silahkan tanya ya. Ini di Zoom RK. Nah, ini saya jelaskan sekali lagi ya. Meditasi RK Purnama Apit ya. Fungsinya apa atau manfaatnya apa? Adalah untuk mencerahkan aura. Mencerahkan aura itu berarti gini Mas ya. Aura kita tuh yang kotor, yang jelek itu jadinya bersih gitu lah ya. Dan Ya, kita punya betul aura jadi Mas. meningkat ya. Oke, Ya, baik. betul. Karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi Betul. aura kita itu dia itu labil gitu loh. Labil ya. Hmm. Oke. Kalau aura kita jelek Mas, berarti orang mau lihat kita juga males gitu ya. Tapi kalau aura kita bersih, tinggi, gede, kita tuh kayak jadi apa ya? Jadi pusat perhatian ya. Ya tidak saja aura, tidak aja orang juga Mas, tapi juga kerezekian finansial juga amburadul. Betul. Oh iya, betul, betul, betul. Ya, ya. Nah itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua bisa menarik jodoh, klien, pelanggan. Ini juga bisa untuk pengasihan. Dan yang keempat, energi dari sinar bulan pertama membuat awet muda, memperbaiki sel, serta menghaluskan sel kulit. Nah, buat Anda yang kulitnya kasar, ikut meditasi Purnama Apit ya. Dan ini juga untuk memperbaiki aura atau memperbaiki vibrasi dan memperbaiki energi finansial. Nah, tata caranya itu ada ya teman-teman ya. Meditasi RK Purnama Apit ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi sama Mas Guru kita ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai Zoom, ada hal-hal yang harus dilakukan ya selama Zoom RK. Pertama, teman-teman, harus on time. Ya, kita saling menghargai, teman-teman ya. Jangan sampai telat. Ya, Mas Guru kita tuh nggak pernah telat, selalu on time. Kenapa? Karena Mas Guru Yunus itu selalu menghargai Anda. Nah, kita juga harus berbuat sebaliknya ya. Pertama, on time. Dan yang kedua, teman-teman, ya. Nah, ini juga salah satu untuk kita menghargai narasumber, Mas Guru kita. Videonya on, ya, jangan off. Ya, videonya on. Ya, yang ketiga, selama Zoom RK juga ini nggak boleh keluar masuk ya.
Misalkan ada udah masuk, terus ada keluar, terus nggak lama masuk lagi, keluar. Nah itu jangan. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu semua peserta, termasuk narasumber. Dan yang keempat, pastikan signal internet itu stabil. Dan yang kelima, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat yang penting. Saya tuh kalau ikut Zoom RK pun, meskipun saya moderator, saya tuh selalu ada buku. Ya, karena apa? Karena saya catat hal-hal yang penting. Apa yang sudah dipaparkan atau diucapkan oleh Mas Guru Yunus, pasti ada hal-hal yang penting itu pasti. Dan yang keenam, teman-teman, kosongkan gelas pikiran Anda. Artinya gini, di sini kita belajar, namanya belajar, itu pasti harus merendahkan hati kita. Ya, agar apa? Agar semua ilmu yang diberikan oleh Mas Guru Yunus itu bisa kita terima dan kita bisa praktekkan dan nanti ada hasilnya gitu. Tapi kalau Anda merasa, wah gue udah pinter, gue lebih jago, saya lebih hebat gitu. Nah itu percuma. Ya, mau dikasih ilmu apa aja percuma. Kenapa? Karena Anda merasa Anda paling bisa gitu. Ya, jangan seperti itu ya. Sekali lagi, kosongkan gelas pikiran Anda. Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Oh, sebentar. Nah ini ya, saya mau ceritakan profil singkat ya dari beliau, narasumber, namanya Muhammad Yunus, nanti sekolah formal dari TK sampai S2. Ya, jadi guru kita ini adalah sekarang udah S2 nih teman-teman ya. Nah, ada non formal juga, ada pendidikan tafsir Quran, pengalaman kerja, banyak sekali Mas. Ini kalau saya jelasin satu-satu mungkin setengah jam Mas ya. Singkat aja Mas. Ya, singkat aja Mas. Udah tahu semua ini teman-teman. Wah, jadi lengkap semua ya, dan juga ini ya, pencipta ini juga Anabil ya. Oke, kita langsung aja. Silakan Mas Yunus. Oke, teman-teman, rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita awali ngaji kita hari ini, belajar kita hari ini, alangkah baiknya aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya. Saya berdoa untuk semuanya yang sudah mengikuti Zoom kali ini, pasti hidupnya berkelimpahan, uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Amin. Pasti hidupnya berkah, umur panjang, pasti diberikan kebermanfaatan umurnya dan keharmonisannya, dan diberikan besar usahanya, bisnisnya, dan diberi kelancaran rezekinya. Amin. Amin. Amin terjadi dengan cepat dan ajaib. Amin. Terima kasih. Sampai merinding. Ya, kata-kata kan adalah doa. Kata-katakan, dibatinkan, itu semuanya adalah doa. Jadi keberuntungannya teman-teman yang mengikuti live TikTok, keberuntungannya yang ikut sarasehan, yang ikut Zoom, itu adalah tukar energi dengan saya. Mungkin yang pernah merasakan meditasi bersama dengan saya itu, ketika saya suruh ngambil energi saya itu pasti kerasa energi saya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman paham, ini bukan manusia loh ini. Energinya diambil orang banyak tapi kok nggak tepar gitu ya, gitu. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal itu ya. Oke, teman-teman, kemarin saya bicara dengan Mas Leo banyak ya. Saya juga menceritakan apa yang diberitahukan Mas Leo tadi. Tapi sebelum kita mulai ngaji, saya sapa teman-teman ya yang di layar saya ya. Jadi nanti yang nggak kesapa ya mohon dimaafkan ya. Selamat kembali Mas Leo ya. Sudah 3 bulan tidak mengadakan ya kita. 3 bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan ya, saking sibuknya Mas Leo dan ya kan, saking banyaknya usahanya semakin meledak ya. Saya tanya sama beliau ya, entah beliau jujur atau enggak, walaupun saya sempat tidak komunikasi dengan Mas Yunus, saya setiap hari menjalankan RK-nya. Oh itu luar biasa sekali, keren sekali Mas Leo ya. Dan ada Pak Tresno, ada Budian, ada Bu Eko, ada Budian Madiun, ya ada Bu Muji Hartati, Bu Sri, Mas Oke, Bu Arni, Mas Joni, Mas Sugiono, Mas Hendarto, Mas Tony, Mas Ardi, dan semuanya yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, mohon dimaafkan karena layar saya terbatas. Oke. Jadi seperti ini Mas Leo, seperti judulnya. Tadi Mas Leo itu membuat judul RK dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini kayaknya kalau kita ngomongin ilmiah, ini panjang lebar Mas Leo. Jadi
saya janji teman-teman, ini tesis saya ya. Ini tesis saya tebal sekali ya, Iya, sangat tebal sekali. Nah, ini juga sedang upload di jurnal juga internasional. Jadi saya janji dengan teman-teman nanti PDF-nya saya share kepada teman-teman ya. PDF-nya saya share Mas Leo. Nanti kalau dijelaskan seperti ini banyak sekali Mas. iya, Ya, saya oke, share PDF-nya saja bisa dibaca ya, dibaca. Jadi hari ini itu saya membuat dua buku ya teman-teman. Yang satu adalah buku ilmiahnya RK saya, RK I- ya. iya, Yang kedua buku yang berjudul The Miracle of RK Relax Coincidence. Nah, itu saya sudah membuat bukunya. Jadi di situ juga ada tata cara hidup, ada banyak sekali. Jadi iya, teman-teman nanti Maret ya, Maret Maret, April, Mei sudah bisa mendapatkan buku itu. Dan yang untuk khusus buku ini nanti saya kasih PDF-nya yang untuk ilmiahnya. Jadi kayaknya kok saya kalau menjelaskan ini terlalu banyak Mas Leo ya. Terlalu oke, banyak karena membahas satu-satu mulai dari kata-katanya, mulai dari penurunan gelombang otak itu dilihat dari sisi sisi ilmu pergelombangan, dilihat iya, dari sisi vibrasi, dilihat dari sisi hipnoterapi, dari agama, dalil-dalilnya ada semuanya. Jadi oke. satu-satunya tesis yang ada dalil-dalilnya itu milik saya dari teman-teman itu. Ya, itu seperti itu. Jadi kayaknya hari ini saya akan menjelaskan eh, meditasi purnama apit dulu, Mas. Karena Oke, juga baik. banyak teman-teman yang bertanya di sini juga gitu loh ya. Iya, Jadi seperti ini teman-teman, meditasi purnama apit ya. Purnama apit mungkin coba dipahami ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau mendengar cerita ya tentang ampuhnya malam bulan purnama. Ya, malam bulan purnama. Rata-rata orang-orang yang ahli spiritual ya, ahli spiritual itu rata-rata setiap bulan purnama itu pasti mengadakan ritual, ya kan? Terutama para siluman teman-teman ya. Siluman itu ada ya, siluman itu ada. Mereka ritual setiap, mereka menunggu-nunggu yang namanya bulan purnama itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena siluman itu mau benar-benar mempunyai wujud sama dengan manusia, ya. Mempunyai wujud sama dengan manusia. Contoh ya. Hewan yang bisa menjadi siluman dan bisa menjadi siluman yang menyerupai manusia itu adalah ular, teman-teman. Ular itu adalah ahli meditasi, teman-teman. Sekali dia mencari makan, sekali makan dia langsung bertapa. Ya, beda dengan manusia. Mencari makan terus, ya kan? Ular itu sekali makan dia langsung bertapa beberapa hari. Setelah beberapa hari cari makan lagi, bertapa lagi sampai dia benar-benar menjadi siluman. Nah, ketika dia sudah menjadi siluman, dia menunggu yang namanya bulan purnama. Kenapa? Dia akan ritual mandi sinar bulan purnama. Untuk apa? Benar-benar bisa mempunyai wujud seperti manusia. Nah, ini loh yang harus teman-teman benar-benar pahami. Teman-teman hari ini sebagai apa? Sebagai manusia kan? Nah, di makhluk-makhluk lain, mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf, makhluk-makhluk lain seperti hantu, seperti makhluk astral, seperti siluman, seperti hewan, mereka itu mempunyai keinginan untuk mempunyai fisik, raga seperti manusia. Gitu loh. Tapi kenapa manusia yang sudah mempunyai fisik manusia, kelakuannya seperti hewan kan gitu kan? Nah, kan di sini aneh ya kan? Di sini aneh gitu loh. Bahkan ketika saya mempelajari tentang alien ya, teman-teman. Ya, alien ya. Alien itu juga ngiri dengan wujud kita, teman-teman. Wujud manusia, padahal kita itu ciptaan mereka. Kita tuh harus apa namanya?
apa namanya, hasil yang diciptakan eh, oleh mereka, tapi mereka benar-benar menginginkan wujud seperti kita, kan keren kan? Manusia itu keren sekali. Makanya kenapa tepat 4 tahun RK ini saya mengajak teman-teman setiap bulan, ya kan, setiap bulan untuk meditasi purnama. Jadi di sini tidak hanya meditasi purnama saja, tapi juga meditasi purnama abid. Karena energinya bulan purnama itu yang besar itu di tanggal 14, 15, 16. Ini penting sekali teman-teman. Ya, ini penting sekali ya teman-teman. Manfaatnya tadi jenengan nggak usah mencari pengasihan, nggak usah mencari cekelan, amalan, nggak usah melakukan dan lain-lain. Anda cukup meditasi aja di bawah sinar bulan gitu, udah otomatis panjenengan akan menjadi sosok perhatian dimanapun. Dimanapun Anda akan menjadi sosok perhatian dan diberikan tempat di situ. Kenapa? Karena energi bulan itu adalah energi yang berasal dari energi matahari, ya, kekuatan dari semesta yang dia masuk ke bulan, disaring oleh energi bulan dan dipancarkan ke bumi. Makanya tidak heran energi energi bulan purnama itu ada cahayanya tapi tidak panas, gitu kan? Ini manfaatnya sangat banyak teman-teman. Apalagi teman-teman kalau mempunyai anak kecil, ya, anak kecil mulai dari usia 0, 1 tahun sampai usia 10 tahun, silahkan ambilkan cahaya bulan, gitu kan? Ambilkan cahaya bulan seperti ini, raupkan ke anaknya selama 7 kali. Nah, itu pasti dewasa dia akan menjadi pusat perhatian yang positif. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Nah, kenapa? Ya, kenapa saya membarengi teman-teman? Karena saya yakin teman-teman di sini ada yang bisa mengambil sedikit, ada yang bisa mengambil banyak, gitu kan? Sesuai dengan kemampuan kebersihan jiwanya. Makanya saya berniat mengambil energi bulan dari Mas Yunus kan gitu. Dan menghadapnya ke sini. Jadi saya itu menyerapkan dulu, terus teman-teman bisa diambil itu energi bulan purnamanya. Nah, nanti kalau sudah melakukan 3 hari berturut-turut, rasakan bedanya dalam kehidupannya. Ya, rasakan bedanya dalam kehidupannya. Luar biasa sekali. Nah, itu ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali teman-teman kalau menjalankan laku dan tirakat, gitu ya, laku dan tirakat itu jangan menawar. Teman-teman suka menawar, bahkan hal yang sekecil pun ditanya, Mas, meditasinya harus merem kan, yo lucu kan gitu kan, namanya meditasi ya harus merem, apa, mata dipejamkan, Mas, punggungnya tegak, itu ada loh banyak sekali sampai saya mau bales iki piye sampai gemes saya kan gitu kan. Mas, meditasinya harus di rumput atau harus di tanah, sampai segitunya loh teman-teman. Banyak sekali ya yang bertanya luar biasa. Jadi meditasi ya meditasi aja, seperti yang namanya penurunan gelombang otak. Nah gitu ya. Jadi ini saya mulai akan memberikan ilmu-ilmu saya untuk dilaksanakan oleh teman-teman ya, oleh teman-teman. Itu seperti itu. Ini khusus meditasi purnama abid. Dan nanti ada beberapa lagi. Nah, saya ingatkan lagi teman-teman, ya, ini kita adalah makhluk spiritual. Saya tanya, mungkin bisa diwakili Mas Leo ya. Ya, Mas. Spiritual kita dengan fisik kita, ya, astral kita dengan fisik kita itu besar mana, Mas? Astral sama fisik. Raga dengan astral kita itu besar mana atau banyak mana? Harusnya raga ya. Raga, yakin? Iya. Yakin ya? Ya, yakin. Oke. Menurut Mas Leo, antara raga dengan astral kita itu adalah lebih besar atau lebih banyak raga kita gitu ya. Coba kita ulas. Astral ya. Iya. Di tubuh kita, manusia itu ketika yang sudah ikut RKRO kan sudah saya jelaskan.
Betul. Bahwa bisa disebut manusia kalau dia punya raga. Dan yang kedua punya ruh. Yang ketiga punya sukma. Yang keempat punya jiwa. Iya. Astralnya yang mana? 1, 2, 3. Betul. Fisiknya cuman satu. Nah, ini 3:1 ya. Betul sekali. Dari disinilah ketika teman-teman menjalani kehidupannya, mohon maaf sekali. Mohon maaf, ketika teman-teman menjalani kehidupannya tanpa menjalani laku dan tirakat atau berspiritual, sudah dipastikan 100%, 360 derajat, hidupnya pasti bermasalah. Karena ruh ini adalah wilayahnya spiritual, sukma wilayahnya spiritual, dan jiwa adalah spiritual. Ruh nggak usah dijelaskan dengan ilmiah, dia disebut dengan energi. Sukma secara ilmiah disebut dengan kesadaran. Nah, raga kita tanpa 3 ini dia hanya sebatas batang, sebatas mayat. Tahu batang ya? Apa sih bahasa Indonesianya batang itu? Apa Mas Leo? Daging ya, daging. Ya wes daging nggak ada nyawanya gitu loh ya. Nyawanya, iya. Ya, batang. Raga kita tanpa 3 ini adalah sebatas batang, teman-teman. Makanya saya benar-benar menyarankan kemarin di RK penggandaan aset gitu ya. Benar-benar saya bilang, sak males-malesnya teman-teman ber-RK ya. Tolong benar-benar jangan pernah meninggalkan meditasi. Nah itu, jangan pernah meninggalkan meditasi. Nah meditasinya apa? Kalau yang sudah ikut RKBE saja berarti meditasinya lewat yang namanya penurunan gelombang otak. Tapi sudah mulai dilepas musiknya, sudah tidak pakai musik gitu loh ya. Kalau di RK Ruh itu sudah bisa meditasi samsara, meditasi silent practice, kan gitu. Kalau sing RK privat banyak sekali, RK Ruh banyak sekali. Tinggal milih aja salah satu. Jadi jangan pernah meninggalkan yang namanya spiritual. Yang perlu saya ingatkan Mas Leo ya, Mas Leo. Jadi untuk penjelasan secara ilmiahnya nanti saya kasih aja nanti PDF-nya kalau sudah jadi Mas Leo. Jadi sudah saya upload di jurnal, diterima di jurnal internasional. Nanti saya kasih bahasa Inggrisnya. Kasih bahasa Inggrisnya. Keren. saya kasih bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya ya, secara PDF-nya. Ya. Yang pasti kan gini Mas ya, RK itu kan bisa dijelaskan secara spiritual. Kalau secara spiritual ya teman-teman RK di sini mah sudah tahu lah ya. Anda sudah ikut YouTube Mas Yunus, sudah ikut kelas-kelas RK semuanya. Bahkan Anda ikut RK Sarasehan dan acara-acara lainnya itu sudah lebih dari cukup Anda bisa dapatkan ilmunya. Tapi Mas Yunus nggak cuma hanya secara spiritual, ilmiah juga dijelaskan. Nanti itu juga akan dikirim ya Mas ya ke grup semuanya ya. Ya, saya akan kasih teman-teman ya. Jadi ini juga Mas Rio ini juga ini benar-benar saya jelaskan secara mendetail hadisnya dan Qur'annya. Di sini benar-benar banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an dan hadisnya. Jadi yang penunjang untuk bahwa RK itu tidak menyalahi Al-Qur'an dan hadis. Betul. Kebetulan pembimbing saya pun selain dia itu profesor dan doktor, dia juga seorang kiai gitu loh. Jadi dia paham. Nah, itu seperti itu. Jadi ya RK ini bisa diterima oleh semua kalangan ya. Dan betul, Mas. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi mau dibahas dari sisi mana? Dari sisi spiritual bisa, dari sisi ilmiah bisa, dari sisi ajaran agama manapun juga bisa gitu Mas ya. Iya, betul sekali. Luar biasa. Iya, luar biasa. Tepuk tangan nih teman-teman ya. Kita punya Mas Guru Yunus yang terus belajar, terus mengupgrade ilmu-ilmunya gitu teman-teman ya. Oke Mas, kalau kita bicara RK ya, kemarin kan Mas Yunus kan waktu kemarin saya ke Kediri juga ada cerita ya. Ini kelas-kelas RK itu ya, Januari, Februari, Maret itu udah penuh semua ya Mas ya. Sampai April Mas. Sampai April itu udah penuh.
Padahal Ya, April sampai itu April masih 3 bulan 4 bulan lagi. sampai April di Kediri itu Iya, sudah penuh semuanya, alhamdulillah. Dan ini teman-teman ada kabar gembira ya. iya. Ini saya kasih tahu hasil dari meeting DPD kemarin ya. DPD dan apa ya? Dan distributor Distributor. ya. Iya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah sebuah kabar gembira ya, kabar gembira. Ini saya tidak memikirkan diri saya sendiri ya, bahwa saya tidak pernah menyarankan atau menyuruh teman-teman itu membuat RK kelompok-kelompok di daerah-daerah, ya kan? Tapi pada sudah berapa ya? 1 tahun atau 2 tahun ya? 1 tahun ya. 1 tahun ternyata teman-teman itu membuat kelompok-kelompok RK. Ada RK Surabaya, RK Sidoarjo, RK Tulungagung, kan gitu kan? Ada Jabodetabek, gitu. Ada Bali, ada dan lain-lain. Nah, dari situ ternyata dikembangkan oleh teman-teman karena di Sarasehan mungkin sudah saya kasih tahu visi misi saya, akhirnya dikembangkan menjadi DPD. Tapi ini bukan dewan perwakilan loh ya. Ini bukan dewan perwakilan partai itu bukan ya, atau dewan perwakilan daerah bukan ya. Ini adalah dewan pengurus daerah. Yang namanya dewan berasal dari kata dewa. Dewa itu adalah manusia yang melebihi dari kemanusiaannya. Ya, ini adalah doa juga gitu loh. Makanya kenapa saya kasih kata-kata DPD gitu loh. Dan saya harap orang-orang yang ada di dalamnya, baik pengurus maupun anggotanya, itu adalah semua manusia-manusia yang sudah disengkuyung atau sudah dilindungi, didorong oleh energi Nusantara gitu loh ya. Dan ini kabar gembiranya adalah sudah saya kemarin meetingkan dengan semua DPD dan termasuk Mas Leo juga hadir jauh-jauh dari Jakarta, cuman hanya meeting berapa jam Mas? Sekitar 3-4 jam ya. 3-4 jam iya. 3-4 jam jauh-jauh habis itu pulang lagi ya teman-teman. Jadi kali ini DPD berhak untuk menyodorkan nama-nama orang-orang yang tiga orang untuk menjadi trainer RK BE tentunya ya. Trainer RK BE yang untuk nanti selama tahun 2024 setelah nanti saya adakan TOT ya, trainer of training-nya para trainer RK yang calon trainer RK ini akan saya gembleng nanti untuk benar-benar menjadi manusia sakti ya, manusia sakti untuk menjadi trainer RK. Nah, trainer RK ini dia ke depan nanti akan praktek dengan saya. Setiap ada RK apapun latihannya adalah praktek. Ketika mereka sudah benar-benar mumpuni, benar-benar sudah benar bisa, saya akan lepas untuk benar-benar membawa pelatihan RK di setiap daerahnya masing-masing ya. Mas, pertanyaan Mas, kenapa Mas Yunus mau membuat trainer of training, mau membuat TOT? Kenapa Mas? Nggak ini Mas ya, maksudnya nggak merasa nanti ilmu gua tersebar banyak. Kan kadang-kadang ada orang yang punya ego seperti itu ya, maunya tuh ilmunya itu hanya buat diri dia aja gitu loh, dan keturunannya gitu, bukan buat orang lain. Nah, kenapa Mas Yunus mau memberikan ilmu ini kepada siapapun yang mau gitu Mas? Kenapa Mas? Visi misinya apa gitu Mas? Silakan Mas. Semua ilmu ini kan dari Tuhan toh Mas, dari semesta kan. Kalau saya simpen di diri saya sendiri, nanti kalau saya ada apa-apa nanti hilang, ya kan? Nanti hilang. Makanya dengan cara inilah nanti saya bisa membantu, mohon maaf, kita, bukan saya ya, kita bisa membantu pemerataan gitu. Kalau kita mau membasmi kemiskinan, mustahil dengan fisik. Miskin itu adalah mental gitu kan, mental dan kekurangan ilmu kan gitu kan. Jadi saya berkomitmen untuk memberikan ilmu RKBE saya untuk teman-teman yang berkomitmen untuk mau meng-RK. Jadi hasilnya RK tadi secara ilmunya, secara profitnya itu nanti bisa untuk mensejahterakan orang-orang gitu loh. Mensejahterakan semua orang-orang yang ada di
ya di sekeliling kita gitu loh, mulai dari keluarganya, dari yang lain, itu memang cita-cita saya, Mas. Saya bukan tipe orang yang suka menumpuk harta gitu loh ya. Mohon maaf, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya punya uang sedikit aja, katakanlah kemarin kan saya bercerita ya, saya punya uang sedikit aja, nggak banyak ya kan, nggak banyak gitu ya. Tahun ini aja saya mau menginvest ke member RK 1,5 M gitu loh. Kalau tipe saya hanya mengembangkan diri saya sendiri, ya diri saya sendiri ya saya nggak mau kan gitu kan. Saya nggak mau, pasti saya kayak orang-orang itu. Jadi yang nggak mikirkan orang lain. Karena apa? Kita itu mempunyai tugas gitu loh Mas. Tugas saya yang memayu hayuning diri sudah. Terus memayu hayuning masyarakat, keluarga juga sudah. Memayu hayuning bawana ini mulai, dan masyarakat ini yang belum gitu loh. Makanya dengan ini Mas, dengan nanti kita punya hasil ya kan di DPD, selain DPD punya kas sendiri seperti Pak Sugi dan teman-teman setiap latihan bersama mereka ngisi kas ikhlasnya gitu kan. Nanti kalau mereka semuanya jadi trainer dan mengadakan pelatihan gitu kan, otomatis kan mendapatkan dana kan Mas. Nah dana ini selain untuk trainer, tapi juga itu yang besar adalah nanti untuk mensejahterakan semua anggotanya. Dan ini Mas teman-teman, mohon maaf sekali, cita-cita saya, visi saya itu sudah pernah saya sampaikan di Sarasehan Semarang gitu lah ya. Mungkin yang pernah hadir di Semarang mungkin tahu ya kan, mungkin tahu. Bahkan di sana ada teman saya namanya Mas Hasim yang sudah paham siapa saya dan nanti kedepannya seperti apa kan gitu kan. Soalnya apa? Hari ini nggak ada yang memikirkan Mas. Kalau saya memikirkan sendiri kan nggak mungkin Mas. Kita harus berjamaah. Dan uangnya dari mana kan gitu kan. Selain kita juga mengumpulkan uang untuk mensejahterakan paling tidak anggota kita dulu kan gitu kan. Tapi kita juga ada ilmunya gitu loh Mas. Tidak diberi, itu namanya bukan mensejahterakan, tapi apa ya? Itu merusak mental gak sih Mas? Termasuk Ya, merusak mental gak BLT? merusak mental karena menina-bobokkan mental kemiskinan Mas. Betul. Iya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini Oke. Iya. penting sekali teman-teman. Itulah Oke, sepak teman-teman. terjang saya yang selama ini masih saya idekan. Mungkin teman-teman jika punya ide itu boleh loh teman-teman. Untuk yang penting ini berpikir untuk rakyat, berpikir untuk orang-orang gitu loh. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman, Mas Yunus ini sok jadi pejabat aja mikirkan rakyat loh. Ini tugas kita sebagai manusia gitu loh, memayu hayuning diri, kalau warga, masyarakat dan bawono gitu loh. Kalau kita nggak jamaah bareng-bareng seperti ini kan gitu kan, Iya. hasilnya RK pun juga nanti untuk mensejahterakan gitu kan, untuk mensejahterakan ketika sudah ada kita sudah ada DPD, sudah ada trainernya untuk nanti kita meng-RK kan gitu Mas. Mungkin teman-teman paham ya maksud saya ya. Oke, Mas ini saya dari tadi saya chatnya saya off-kan biar kita konsentrasi. Nah ini teman-teman ini saya buka ya, teman-teman siapa tahu ada yang mau tanya silakan ya. Sebentar. To everyone. Nah silakan teman-teman. Ini kalau teman-teman punya pertanyaan, ini kita bahas satu-satu ya. Pertanyaan seputar trainer of training atau seputar DPD itu dulu aja Mas, teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Ini untuk teman-teman ketika di grup ya. Nah, jadi teman-teman ini lucu dan aneh ya. Jadi kalau di TikTok, kalau di Zoom gitu kan, kalau di Zoom, terus kalau di ketemu gitu itu pertanyaannya banyak sekali. Tapi kalau di grup itu nggak mau ada yang tanya kan gitu, lucu kan, lucu ya, gitu loh. Dan ketika tanya pun nggak mau di grup, sukanya japri. Nah, dari seperti itu. Oke. Nah ini ada yang tanya nih sebentar. Untuk trainer apakah bisa wanita? Pertanyaan bagus ini. Itu gimana? Laki-laki, perempuan boleh, yang penting. Tapi mohon maaf, untuk penentuan trainernya bukan dari saya, tapi dari DPD ya, dari PD. Iya. Bisa langsung DPD-nya yang jadi trainernya, atau bisa juga mengajukan namanya kan gitu kan. Oke, baik. Oke. Mas Yunus izin bertanya tadi tata cara ambil energi bulan. Oh, itu nanti aja ya. Yang untuk meditasi purnama apit itu nanti dulu ya. Nanti kita bahas setelah ini
Ya, ini pertanyaannya saya simpen dulu ya. Nah, ini ada dari Mas Dedi Hugo, Jabodetabek daftar kemana? Ditunggu ya, nanti akan diinfo. Oke, dari Santi Lestari, sebaiknya salah Mas Guru tadi meditasi sebaiknya tanpa musik. Oh gitu nanti ya. Oke, kan. Ini bahas purnama nih, meditasi purnama nanti ya. Kalau pertanyaan tentang meditasi purnama ya. Nah ini dari Lesmana, untuk rencana pelatihannya TOT berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, mengingat kita juga bekerja. Nah itu gimana Mas? Ya itu nanti Oke. itu nanti kan ada pemberitahuan. Itu TO-nya cuma 2 hari kok. 2 hari 1 malam. Oke, nggak lama ya, sebentar ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Betul, bagus. Oke teman-teman, sudah jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau pasti udah jelas lah. Nanti informasi lanjutannya nanti akan di-share di grup ya, gitu. Oke, Mas. Selanjutnya Mas, kita bahas mengenai meditasi purnama apit Mas. Kan Oke. kalau dilihat dari gambar ini Mas, sebentar, saya kasih tampilan dulu. Mana nih? Nah ini, yang sebelah kanan ya Mas ya. Gini deh. Apa itu Mas? Meditasi purnama apit. Apit itu apa Mas? Apit itu maksudnya jepit gitu atau apa sih Mas? Iya. Apit itu diapit Mas. Jadi purnamanya itu diapit oleh energi bulan sebelum purnama dan sesudah purnama. Oke. Itu. Sebelum dan sesudah ya. Jadi diapit. Oke. Iya. Itu purnama apit. Oke, Mas Yunus, dan ini Mas, saya jelaskan ya. Jadi pada saat hari melakukan meditasi apit, yang harus disiapkan yaitu yang pertama, badan itu harus suci. Jadi untuk membuat badan suci itu mandi dengan air garam RK, pakai sabun, sampo, dan pasta gigi RK ya Mas ya? Iya betul, Mas. Jadi suci bukan suci seperti dari agama tidak, ya kan? Kalau suci dari agama itu jelas di perut kita itu ada tai kan nggak mungkin ya, ada kotoran, maaf bukan tai ya, kotoran gitu kan. Maksudnya suci itu adalah suci itu adalah yang namanya tanah, partikel kita, tanah, air, api, angin, dan ruh itu tidak terkena oleh zat selain itu. Nah, zat selain itu apa? Adalah zat kimia. Nah itu nanti sulit Mas menerima energi bulan yang sangat soft sekali, sulit gitu loh. Oke. Jadi harus bersih ya, badan suci ya. Dan memang pakai produk-produk RK ya, seperti garam, sabun, sampo, pasta gigi ya. Jadi sebelum meditasi pun harus gosok gigi dulu tuh, teman-teman ya. Betul Mas. Betul. Oke. Dan tentunya, nah kenapa pakai produk RK? Karena produk RK ini yang sudah berskala energi. Jadi untuk Anda badannya jadi lebih suci, itu memang ya lebih cepat ya, lebih maksimal menggunakan produk RK. Nah, terus setelah sudah badannya suci, sudah pakai produk RK, bersihkan. Yang kedua nih Mas, meditasi menghadap ke Pare, Kediri, Jawa Timur dengan menggunakan dupa 8 stick. Nah, itu menghadap ke Pare itu arahnya mana Mas? Arahnya tanya, kalau Mas Leo di Jakarta berarti arahnya ke timur. Menghadap ke timur Mas. Pokoknya arahnya timur aja ya, menghadap ke timur ya Mas ya? Ya, menghadap ke timur. Oke, pokoknya, jadi depannya kita menghadap. Ya. Melihat di map kan juga bisa Mas, arahnya kemana? Bisa, betul. Mas, kalau ada yang tanya Mas, kenapa sih harus menghadapnya ke Pare Mas? Kan saya tadi bilang, teman-teman kan ada yang bisa menarik kecil, ada yang bisa menarik besar. Saya tarikkan dulu Mas. Jadi energi bulan itu saya tarikkan dulu sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman tinggal selain energi bulan itu, purnama itu masuk dengan sendirinya, teman-teman juga bisa mengambil dari saya. Gitu. Oke. Jadi Mas Yunus sebagai kepalanya ini gitu ya, itu kasih energi ya, yang sedikit itu dikasih banyak jadinya gitu ya. Jadi semua merata supaya merata dan ada hasilnya, ada efeknya dalam kehidupan Mas. Iya, dengan cepat gitu ya Mas ya. Dengan cepat gitu ya. Oke, nah Mas, ini lebih baik ya Mas, kalau kita nanti meditasi purnama apit ini di malam hari, itu lebih baik di dalam rumah atau di luar rumah Mas? Ya, namanya kita membutuhkan sinar, berarti kita di luar rumah Mas. Di luar rumah, yang penting kita di luar rumah aja kita bisa melihat itu
Purnama. bulannya ya udah Ya. kita yang kena gitu, seperti itu. Oke, ya teman-teman ya, nanti jangan tanya lagi di grup. Nah, ini udah langsung nih ya. Jadi di luar rumah gitu. Nah, Ya, kalau untuk meditasinya, maksudnya durasinya itu bebas ya? Atau ada waktunya 5 menit, 10 menit, ada setengah jam, 1 waktunya, jam? Mas. Ya, Oke. waktunya bulan purnama itu hanya jam 10 sampai jam 12 saja. Oh, tinggal Di pilih ya, antara teman-teman ya. itu, di antara Oke. itu. Jadi, saya jam 10 tepat akan meditasi untuk menarikkan energinya teman-teman, energi. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil, gitu ya, bisa Iya. mengambil Oke. di jam-jam itu. Yang penting tidak jam 12 ke atas. Oke. Ya, yang penting tidak jam 12 ke atas. Nah, ada yang belum saya sampaikan, Mas. Kalau di Iya. tanggal 14 dan 16 itu ambil energinya, ya. Jadi ambil energinya itu tangan menghadap ke bulan, ya, tangan Iya. menghadap ke bulan. Jadi teman-teman coba lihat segitiga saya Ini. ini, segitiga, Iya. ya. Iya. Iya. Ini di RK Laku ya, sudah saya ajarkan ya. RK Ada Laku ya. kemarin kalau nggak salah. Ya, segitiga ini harus bulan itu harus di tengah segitiga ini. Di tengah segitiga ya. Oke, Ya, gini ya. habis itu ditarik nafas sambil diputer. Oke. Ya. Nah, diputer habis itu ditempelkan ke muka Mm-mm. sambil ditarik nafas. Tarik Iya. muka, tarik nafas seperti ini. Oke. Nah, itu ya, itu tujuh kali. 7 kali, oke. Sesudah ya. Jadi untuk tanggal 14 sama 16 itu sesudahnya. Tapi khusus untuk nanti hari ini puncaknya purnama itu Iya. harus dilakukan sebelum meditasi. Jadi selepas berdoa dupanya, ya. Oke. Setelah berdoa menggunakan dupa, ditancapin, habis itu nggak usah raup nggak usah raup asap, Asapnya, ya, nggak usah asap ya. raup asap, nggak perlu. Jadi Iya. langsung ambil energi bulannya. Bulan. Tarik seperti nafasnya yang kenceng. Nah, seperti itu, seperti Iya. mengambil air, terus Oke. tempelkan ke muka sambil tarik nafas. Seperti Oke. ini. Nah, untuk teman-teman, teman-teman jika punya anak-anak yang usianya masih 0 gitu ya, masih 0 sampai 10 tahun, iya. ajak keluar, ambilkan seperti tadi 7 kali, raupkan ke mukanya. Udah luar biasa itu. Luar Oke. biasa, anak-anak Anda otomatis cerdas kayak anak-anak saya, juara semuanya ya. Juara, pinter, nurut dengan orang tua. Anak saya 2 itu kelas 4 dan kelas TK nggak pegang HP loh teman-teman. Iya. Ya, nggak pegang HP. Semuanya luar biasa, nurut semuanya, luar biasa sekali. Oke. Nah, teman-teman ya, coba sekarang teman-teman praktekin ya cara ngambilnya tuh. Coba, tangan Anda gimana tuh tangannya? Tangannya Praktekin pokoknya langsung. ada lubang segitiganya, Nah, itu kayak gini ya. jadi Langsung praktekin. dihadapkan ke atas ke bulan purnama. Iya. Ya. Oke. Habis itu diputer sambil menarik nafas. Ya, membentuk seperti mengambil air, langsung tempelkan ke muka sambil tarik energinya lewat hidung. Tarik nafas. Baru diusapkan ke belakang. Terus ke seluruh tubuh. Oke. Oke. 7 kali ya, Mas ya? Gimana, Mas? 7 kali ya? Ya, 7 kali. 7 kali ya, teman-teman. Ini khusus teman-teman yang jombloisme ya, yang khusus yang jombloisme dikejar-kejar. Kalau nanti banyak orang yang bertanya ya, ini dijual nggak dagangannya ini? Nikah nggak? Kan, gitu kan? Iya. Langsung laris manis. Ya, yang punya yang punya toko, yang berhubungan dengan klien, berhubungan dengan kolega, berhubungan dengan pelanggan, mereka akan datang semuanya. Oke. Ya. Itu Wah, seperti teman-teman Anda yang ikut Zoom RK ini dapat informasi itu luar biasa, teman-teman. Nah, ini bisa meningkatkan
semua aspek kehidupan Anda ya. Mas Yunus, kita lanjut lagi Mas Yunus ya. Teman-teman tadi udah praktek ya, udah tahu ya teman-teman ya, ini di tengah-tengahnya segitiga itu harus kelihatan bulannya ya. Nanti di grup jangan tanya lagi ya. Nanti itu waktunya kita habis ini nanti dari jam 10 sampai jam 12 malam ya teman-teman, itu Anda lakukan namanya meditasi RK Purnama Apit. Mau berapa lama itu, bebas? Mas. Di antara itu. Mau dia meditasinya 5, 10, 15 menit, 1 jam juga nggak masalah ya. Terserah ya. Khusus untuk yang 14, 16 itu minimal 15 menit, Mas. Oke. Yang khusus puncaknya itu minimal 30 menit. Oke, tuh teman-teman ya. Supaya langsung bisa berefek pada kehidupannya. Oke, betul. Langsung cepat ya. Ya. Oke, nah ini meditasinya sekali lagi teman-teman menghadap ke Pare, Kediri, Jaya Timur dengan menggunakan dupa RK ya, dupa herbal RK 8 stick. Nah, kan ini nomor 3 ketentuannya tanggal 14 memakai dupa spiritual. Mas, kan sebenarnya kan hari ini kan tanggalnya tanggal 25 Januari. Kenapa ini tanggalnya 14, 15, 16, Mas? Itu ikut tanggal apa? 25 Januari itu kan Masehi, Mas. Oke, terus? Ini tanggal bulan, Mas. Oh, tanggal bulan. Oh, iya. Jadi nanti setiap bulan akan saya infokan tanggal 14, 15, 16 itu jatuh di tanggal berapa Masehinya. Oke, paham ya. Jadi ada 2 jenis ya, tanggal ya, penanggalan. Oke. Ya, itu. Nah, yang nomor 3 teman-teman, di tanggal 14 itu memakai 8 stick dupa spiritual RK ya teman-teman ya. Ya. Tanggal 15 itu memakai dupa RK yang pengasihan. Ya, jadi tanggal 14 8 stick dupa spiritual, tanggal 15 itu memakai 8 stick dupa pengasihan, dan tanggal 16 itu memakai 8 stick dupa kesehatan teman-teman. Itu ya artinya ya teman-teman. Dan yang keempat itu dilarang memakai produk berbahan kimia. Oke. Dan yang kelima pada hari itu, Mas. Jadi pada hari kita mau meditasi, malamnya kan meditasi nih. Pagi sampai malam itu jangan sampai mandi menggunakan produk yang berbau kimia. Kalau nggak mau memakai produknya RK, ya berarti tolong nggak usah pakai mandi, nggak usah pakai sabun, sampo, pasta gigi, gitu ya. Kalau nggak mau loh, Mas, kan gitu kan. Tapi gitu aja ya. Ya, tapi kalau mau ya itu pakai itu gitu. Ya pakai produk RK. Ya, udah paling gampang pakai produk RK, teman-teman. Anda beli sabun, samponya, pasta gigi, udah beres semua. Nah, itu Anda bisa beli tuh. Boleh Anda mau stok ya, karena kan setiap bulan kita RK ini mengadakan meditasi gitu ya. Nah, ini juga untuk Anda semua, teman-teman, biar kehidupan Anda jadi lebih baik ya dengan ilmu RK. Nah, yang nomor 5, Mas, itu wanita haid tidak diperbolehkan melakukan meditasi RK Purnama Apit ya. Gitu ya. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman pada waktu tanggal ini yang lagi berhalangan tidak bisa ya menjalankan meditasi ini ya. Khusus meditasi ini tidak bisa. Jadi mohon maaf. Nanti kan masih ada waktu-waktu yang lain. Betul. Dan yang keenam ini berlaku untuk umum nih, artinya mau yang mengikuti Purnama Apit ini mau ikut kelas RK maupun tidak, nggak ada masalah ya Mas, gitu ya Mas? Tidak ada masalah Mas, semua keluarga diajak, is okay, nggak masalah Mas. Oke, jadi mau satu keluarga, satu kampung, semuanya ajak boleh, aja ya? Mas, boleh, ya. Oke, ya. Nah ini namanya meditasi RK Purnama Apit ya. Sekali lagi saya jelaskan yang gambar sebelah kiri, ini manfaatnya itu luar biasa ya. Pertama, mencerahkan aura. Kedua, menarik jodoh, klien atau pelanggan ya. Dan yang ketiga ini untuk pengasihan. Jadi orang lihat Anda itu kayaknya tuh percaya, nyaman gitu ya. Betul, Mas. Iya. Dan pengen lebih gampang orang tuh percaya sama kita ya Mas ya, kalau kita melakukan ini ya, namanya juga pengasihan kan, gitu ya Mas ya. Ya. Termasuk orang mau jalan dengan kita itu radius 10 meter dia sudah lupa Mas. Oh, jadi ini juga kayak anti gendam gitu loh ya. Betul. Anti gendam. Iya. Jadi ada orang yang mau jahat ya, yang niatnya jelek, itu udah luntur langsung gitu. Ya. Dan yang keempat ini adalah energi dari sinar bulan purnama membuat jadi jauh lebih awet muda, memperbaiki sel
ya, dan serta menghaluskan sel kulit Anda, ya, satu badan tuh semuanya seluruhnya. Dan yang kelima, ya, ini memperbaiki aura, yaitu memperbaiki vibrasi dan memperbaiki energi finansial. Memperbaiki itu artinya meningkatkan ya, teman-teman ya, gitu. Oke, Mas, ada tambahan Mas, manfaat-manfaat dari meditasi RK Purnama Apit, Mas? Tambahannya sebenarnya banyak, Mas. Nanti orang-orang malah teman-teman nggak percaya nanti. Udah itu aja. Itu aja lah ya. nanti Ya, nanti tinggal lihat, maksudnya tinggal mereka share, ceritakan ya testimoninya kayak gimana, udah gitu aja ya. ya. Untuk teman-teman mohon maaf ya, saya ingatkan lagi, yang namanya ilmu spiritual, ilmu laku, tolong jangan menawar ya, teman-teman. Tolong, tolong sekali jangan menawar. Mas, saya belum ada dupa itu, ya udah. Kalau nggak ada ya, ya tetap lakukan seadanya. Tapi untuk masalah energi saya nggak tahu gitu loh ya. Iya. Seperti itu.